Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendirikan Bullion Bank atau bank emas yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional, mendorong transformasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, serta memperluas ekosistem produksi emas dalam negeri. Lantas apa itu Bullion Bank dan bagaimanakah mekanisme kerja dari Bullion Bank ini? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI, Bapak Rian Kiryanto. Halo, selamat sore Pak Rian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Mas. Baik Pak Rian, terkait kebijakan perbankan yang telah diambil oleh pemerintah, masyarakat mungkin sebagian masih awam ya Pak terkait Bullion Bank atau bank emas ini. Apa sebenarnya Bullion Bank? Apakah ini bank baru yang dibentuk oleh pemerintah berbentuk fisikah atau hanya sekadar fasilitas saja, Pak Rian? Sebetulnya kalau terminologi bullion bank memang ini dikenal di komunitas terbatas ya, terutama bagi populasi yang memang bergerak di sektor keuangan. Dan cerita mengenai cikal bakal pendirian bullion bank itu memang sudah 2-3 tahun yang lalu itu sudah mengemuka. Dan ini diakselerasi dengan keluarnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK, di mana salah satu mandat yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, ya seingat saya, yaitu untuk dalam tenggat waktu tertentu harus mulai menginisiasi pendirian bank emas atau bullion bank ya. Memang terminologi bank emas itu juga menjadi polemik karena persepsi orang kalau namanya bank itu tempat pertemuan surplus unit berhadapan dengan demanding unit atau orang yang berkelebihan dana dengan orang yang berkekurangan dana. Kurang lebih basic teori dari bank itu seperti itu. Nah, dalam konteks bank emas atau bullion bank itu per definisi, dan ini sudah ada rujukan POJK-nya tadi yang dirilis Oktober tahun lalu, itu ya tempat pertemuan antara orang yang memiliki emas dalam bentuk apapun dan tentu certify atau istilahnya itu legal, kemudian disimpan di lembaga keuangan. Dalam konteks ini secara jangka pendek ini sudah diadres, yaitu lembaga Pegadaian sekaligus satu lagi yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, dua lembaga keuangan itu nanti akan bertindak sebagai penyimpan daripada emas-emas itu. Kemudian di satu sisi penghimpunan dari emas ini dalam jumlah tertentu itu bisa dipinjamkan ya kepada pelaku industri atau sebutannya tadi disebut dengan istilah manufaktur untuk dapat dioperasionalkan. Jadi kalau di sini underlying-nya adalah emas, makanya namanya bullion bank. Sementara kalau di bank konven atau bank konvensional atau bank syariah itu underlying-nya adalah mata uang rupiah atau rupiah currency gitu. Jadi tetap spiritnya adalah mempertemukan pihak yang memiliki surplus unit, dalam ini adalah emas atau gold, versus mereka yang membutuhkan kebutuhan financing atau pembiayaan berbasis tadi underlying-nya adalah emas ini. Itu highlights-nya kurang lebih, Mas. Oke, baik, kurang lebihnya adalah seperti itu yang Anda jelaskan. Tapi terkait mekanismenya tadi sudah dijelaskan juga terkait Bullion Bank itu adalah mempertemukan pihak yang istilahnya memiliki aset dengan pihak yang membutuhkan kredit atau membutuhkan uang, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, Lantas kira-kira iya. apakah warga ini nanti ke depannya juga akan bisa setor menggunakan emas? Setelah itu bagaimana sistem tarik ulurnya atau sistem penggunaannya itu nanti seperti apa? Warga mungkin atau masyarakat ini juga masih bingung terkait kebijakan ini. Banyak yang masih belum mengetahui, Pak Rian. Saya kira di tahap pertama ini ya tentu mayoritas masyarakat masih awam, masih tingkat literasi terhadap bank emas itu sangat limited atau terbatas. Nah, dalam konteks ini nanti regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pelaku industri, utamanya adalah Pegadaian dan BSI, untuk mulai mendesain yang namanya struktur produk bagi produk berbasis emas ini. Nanti namingnya atau penamaannya ya pasti tentunya dipikirkan. Tadi dari Pegadaian sudah memberikan nama apa gitu. Kemudian ini yang penting juga yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi well knowledge,
yaitu terkait dengan term and condition, ya. Mhm. Ketika seseorang datang ke kantor cabang Pegadaian atau BSI, dia ingin menempatkan batangan emasnya misalnya Ya. dalam buku tertentu, Mhm. kemudian divalidasi dan diregistrasi, kemudian akan ada semacam kesepakatan, Ya. ya, kesepakatan berapa apa namanya imbal hasil Mhm. atau return tadi disebut dengan istilah gramasi ya, Ya, yang akan gramasi. diberikan oleh lembaga penyimpan tadi Mhm. dengan tenor atau jangka waktu tertentu, kan Mhm. seperti itu. Dan nanti kedua belah pihak juga harus menyepakati terkait dengan ini hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu. Mhm. Itu diatur. Jadi ini nanti akan merefleksikan seperti ini Mas. Kalau di praktek perbankan konvensional itu seperti kalau kita menempatkan dana dalam jumlah tertentu dan Mhm. dalam tenggang waktu tertentu. Itu yang Mhm. kita kenal dengan istilah deposito Deposito, ya. berjangka. Mhm. Kurang lebihnya seperti itulah gitu Ya, loh. baik. Jadi antara lainnya adalah perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak Mhm. gitu. Oke, baik. Berarti harus ada term and condition yang jelas agar masyarakat ini paham, oh seperti ini proseduralnya. Jangan sampai merasa dirugikan juga. Namun kalau kita berbicara terkait kebijakan yang baru ya Pak Rian, pasti akan menuai pertanyaan yang baru juga di tengah masyarakat. Kira-kira aman nggak ya tiba-tiba kalau misalnya melihat layanan ini gitu, layanan emas ini. Lantas kira-kira untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank emas ini seharusnya apa langkah-langkah step by step apa yang harus dilakukan agar masyarakat, oh saya nggak worry nih nempatin emas saya, pasti aman nih di bank emas ini yang terorganisir atau eh, apa namanya disuruh atau diwakili oleh Pegadaian dan juga BSI ini kayak gitu Pak Rian. Ya, betul sekali. Saya pikir ya nanti pada tahap-tahap awal itu otoritas jasa keuangan itu di sektor apa direktorat yang terkait dengan IKNB ya, kalau dulu istilahnya industri keuangan non bank bersama dengan Pegadaian dan BSI dan mungkin juga melibatkan pihak-pihak lain untuk melakukan yang namanya diseminasi atau sosialisasi lah bahasa yang Mhm. paling dapat kita mengerti. Yap. Bagaimana itu postur atau bullion bank ini disampaikan kepada publik ya secara luas melalui berbagai kanal ya Mas. Mhm. Nggak cukup hanya sosialisasi secara in person atau secara fisik ya, tapi mungkin juga melalui apa namanya istilahnya itu below the line ya, Yap. entah itu lewat advertising atau lewat apapun gitu, apa lewat ya demo-demo dalam Yes. konteks ini ya apa showcase ya, Mhm. sehingga masyarakat semua lapis masyarakat baik yang high rich maupun yang middle maupun yang apa namanya sosial itu betul-betul memahami Mhm. barang ini atau Ya. produk baru ini dan mereka tertarik untuk ke sana. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah karena industri ini semuanya adalah rule based yaitu diatur oleh OJK, Mhm. tentu spirit utamanya adalah customer protection atau Yap. perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan. Nah, isu ini harus betul-betul di-endorse secara Yes. kuat Mhm. sehingga masalah security, masalah keamanan ya itu bagi bagi publik itu menjadi prioritas Mas ya. Mhm. Ini nggak boleh lepas. Jadi selain imbal hasil atau yield atau tadi gramasi yang diberikan atraktif, tapi juga aspek tadi apa namanya perlindungan konsumennya harus diprioritaskan. Karena ini tahap awal sehingga menggugah orang untuk melakukan kalau bahasa saya itu semacam diversifikasi. Mhm. Sebagian orang punya portofolio banyak, ada time deposit, ada tabungan, ada Ya. mungkin properti, mungkin tanah, mungkin saham, mungkin obligasi. Nah, ini ada pilihan baru. Ya. Namanya apa namanya tabungan emas kan kurang Mhm. lebih seperti itu. Nah, ini bisa menjadi diversifikasi sekaligus sebagai strategi untuk spreading of risk ya atau penyebaran risiko. Nah, itu dari sisi kita sebagai konsumen. Nah, dari sisi penyedia jasa ini yaitu Pegadaian maupun BSI tentu juga harus menyiapkan semacam protokol ya atau SOP lah, standar operating procedure, bagaimana kantor-kantor mereka, outlet-outlet mereka mampu melayani customer-nya ini dengan baik. Di tahap awal tentu harus ada semacam ini Mas, pengenalan ya Yap. bagi para frontliners di Pegadaian maupun BSI untuk bisa memasarkan, bukan Mhm. sekedar menjual ya, Mhm. memasarkan kepada masyarakat yang punya minat kuat untuk menyimpan sebagian
harta kekayaannya dalam bentuk emas ke lembaga keuangan. Itu spiritnya, Mas. Oke, berarti itu memang harus diperjelas dari awal terkait customer protection yang notabene masyarakat jadi percaya tidak beralih dengan Betul program yang sekali. lain, tetapi memilih program bullion bank ini atau bank emas sehingga mereka benar-benar, oke, saya mau menempatkan emas saya di sini karena saya yakin ada prosedural yang mengikat yang bisa jadi menguntungkan ke depannya. Tapi apabila melihat juga ada investasi, setiap investasi pasti ada resikonya, Pak. Kita melihat juga resiko apa kira-kira yang dilihat didapatkan atau ketika kita menggunakan layanan bank emas ini jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Adakah resiko yang Bapak temukan atau Bapak sudut pandang Pak Rian? Kalau yang namanya risiko di dalam setiap aktivitas investasi tentu ada ya. Itu yang kita kenal dengan risiko operasional lah Mhm, misalnya. Ya tiba-tiba misalnya lembaga keuangannya bermasalah seperti itu, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi saya rasa dengan apa namanya dengan pendekatan governance, dengan risk management dan juga pilar compliance ya atau GRC, saya yakin Pegadaian maupun BSI dan nanti lembaga keuangan yang lain yang juga akan menjalankan bullion bank ini tentu bisa menjalankan prinsip GRC itu dengan full komitmen karena mereka juga diawasi. Yang ngawasin bukan hanya OJK, mhm, tapi masyarakat umum seperti kita juga ikut mengawasi perkembangan dari bullion bank ini. Yang kedua tentu karena tadi ada imbal hasil dalam bentuk gramasi, tentu ini memberikan keuntungan atau mhm. gain ya bagi pemilik emas tadi yang menempatkan atau menyimpan emasnya di lembaga penyimpan tadi. Tetapi mungkin kalau bicara mengenai valuasi dari pokok emas itu, nah itu mungkin kan betul-betul tergantung market ini Iya, ya Mas ya. mhm, Artinya ketika saya tempatkan di Pegadaian hari ini 1 gram emas katakanlah valuasinya 1.600.000. mhm. Kemudian jatuh tempo emas saya 12 kemudian. Pas 12 kemudian saya nggak perpanjang penyimpanan emas ini dan saya tarik dan kebetulan saya membutuhkan cash money, Mhm. tentu atas emas ini kan saya bisa saya pindah tangankan. Nah, kalau pas pada saat itu harga pokoknya itu terkoreksi, nah tentu saya akan tanda petik menderita kerugian kan Iya, gitu. mhm. Tetapi sepanjang historical apa namanya terjadi pergerakan harga emas itu relatif berkelanjutan atau sustainable ya. Jadi memang memegang emas itu sebagai instrumen investasi itu memberikan semacam apa namanya prospek ya yang baik karena karakter dari emas itu sendiri ada dua. Satu memiliki likuiditas yang tinggi, yang kedua memiliki nilai marketabilitas yang tinggi juga. Mhm. Makanya kenapa banyak sebagian warga kita itu mendiversifikasi investasinya dalam bentuk emas. Iya, Dan konfirmasi ini teruji ya Mas ya. mhm. Dari mana? Kita ingatlah mungkin 10 tahun lalu harga 1 gram emas itu katakanlah seingat saya 350.000 atau 400.000. Hari ini harga per gram emas sudah naik ya 1,5 juta, 1,6 juta. Jadi orang yang memegang emas itu tanpa dipindah tangankan kurang lebih 10-15 tahun, tentu dia sudah memiliki yang Keuntungan. namanya apa capital gain Mhm, atau keuntungan karena selisih harga. mhm, Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu instrumen yang atraktif mhm. yang memiliki daya tarik bagi pemilik-pemilik emas kita. Dan secara keseluruhan tentu ekosistem industri emas kita akan menjadi bagus Ya. karena ada pihak yang apa namanya menyimpan emas, tapi juga ada pihak yang membutuhkan financing pembiayaan dari bullion bank ini. Ya, kita nantikan kinerja ke depannya dari bullion bank ini dan tentunya bisa membawa masyarakat untuk bisa lebih terbuka terkait investasi emas ini dan tidak menutup kemungkinan justru semakin cuan ya ketika melakukan investasi melalui bullion bank ini. Baik, terima kasih Pak Rian Kirianto, ekonom senior LPPI atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat. Terima kasih, selamat sore dan sukses selalu, Pak Rian. Oke, terima kasih juga. Selamat sore.